meninggalkan dirinya. Wahai suami, apakah engkau diperintah Allah dalam hal ini? Dalam pertanyaan yang ketiga kalinya baru Nabi Ibrahim menjawab meskipun menoleh. Karena takut hatinya terpengaruh sehingga berakibat buruk, berubah pendirian dan tidak mampu melaksanakan perintah tidak logis itu. Benar, wahai istriku, aku diperintah Allah untuk melakukan ini. Siti Hajar kemudian berkata, wahai suamiku, jika ini memang perintah Allah, maka lakukan saja. Aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami berdua di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melaksanakan keyakinan hati ternyata tidak semudah seperti saat mengucapkannya di sini. Siti Hajar berdua ternyata harus menghadapi penderitaan yang amat sangat. Sampai-sampai nyawanya berdua hampir direnggut kematian. Ketika bekal makanan yang ditinggalkan suaminya sudah habis. Padahal air tidak mungkin bisa didapat di tempat yang kering itu. Sedangkan anak yang digendongan menangis tiada henti minta disusui. Padahal air susu sudah tidak keluar lagi karena perut sudah lama tidak terisi. Maka sang ibu mencoba mencari pertolongan. Dengan sisa tenaga yang ada, Siti Hajar berlari kecil antara dua bukit yang ada di sekitarnya, yaitu Bukit Sofa dan Marwah. Di atas dua bukit tersebut dia melihat sana kemari, berharap dapat menemukan manusia yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Namun sampai 7 kali pulang pergi, hasilnya tetap nihil juga. Sang ibu yang sedang kelelahan dan lemas karena kelaparan itu tidak juga menjumpai seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Peristiwa ini diabadikan Allah dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawaffa bihima. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha menyusuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahmatullah. Pengorbanan berikutnya merupakan pengorbanan yang lebih dahsyat lagi. Bahkan sama sekali tidak masuk di akal sehat. Betapa tidak seorang ayah atas isyarat mimpi harus menyembelih satu-satunya putra tercinta. Perintah Allah tersebut berawal dari bisikan yang mengisi tidur Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Allah memberikan wahyu lewat ru'yah shadiqah kepada nabinya agar menyembelih putra semata wayangnya yang bernama Ismail. Ketika Ibrahim terjaga dari tidurnya, ia mengira apa yang mengganggu tidurnya adalah bisikan setan. Sebab sangat tidak mungkin Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih memerintahkannya untuk menyembelih putra yang telah lama melaksanakannya tersebut. Namun demikian, Nabi Ibrahim mencoba merespon perintah Allah tersebut dengan akalnya. Namun kemudian dia menampik perintah tersebut lantas logika. Akan tetapi ketika Allah kembali mengusiknya dengan mimpi yang sama sampai 3 kali, Nabi Ibrahim Khalilullah mendapatkan akalnya dan menerima perintah Allah tersebut dengan hati dan imannya secara tahu dan lillah, yakni sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Peristiwa tersebut diabadikan Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbaha faqr madza tara.
قال يا كاتب المعصوم مرتبة لي إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi kalau aku menyembelihmu sayang, maka pikirkanlah apa pendapatku. Dia menjawab, bapakku sayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang Allah. Subhanallah, subhanallah. Di hadapan kematian dengan pedang di tangan ayahnya sendiri, seorang anak dengan terus berkata, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu termasuk orang yang sabar. Di hadapan anak tercinta yang sedang berbaring lemas di pangkuannya, menyiapkan lehernya untuk digorok oleh tangannya sendiri. Seorang bapak mampu melakukan hal itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah yang tadi diterima melalui mimpi. Ya Allah, siapakah yang sanggup melakukan pekerjaan yang tidak logis itu selain para kepala suku, selain orang-orang yang tempat mata hatinya cemerlang karena telah berani nur makrifat kepadamu, sehingga mampu menerima perintah dengan cara tidak logis dan sekaligus melaksanakannya. Meski bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma fa'al ghada wal waba wal khasya wal munkar wal baghy wal mushfa muhtarimah wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha qasr ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sebelum kami tutup, mohon dengan hormat kami sangat minta bacaan surat Fatihah sekali. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, mudah-mudahan pembangunan masjid besar Al-Karomah secepatnya mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti seluruh umat Islam wilayah Sugana. Amin amin Allahumma. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sebagai yang lewati, segera urutan acara 1 sampai dengan 5 acara telah kami laksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.